Halo teman-teman semua, kalian tahu nggak sih kalau di era saat ini, setiap negara bertumbuh dengan pesat terutama dalam sektor ekonomi. Tapi aku penasaran, apa saja sih yang menyebabkan hal tersebut? Pada tema kali ini, kami akan membawakan mengenai kebijakan yang menyebabkan ekonomi suatu negara tersebut berkembang. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Membahas mengenai pandangan masyarakat merkantilis dan klasik, kita mendapatkan informasi bahwa David Ricardo, salah satu ahli ekonomi klasik, memiliki teori yang menerangkan mengenai keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan, yang kemudian hari menjadi pemicu negara-negara melakukan sistem perdagangan bebas. Nah, ternyata melakukan perdagangan membawa keuntungan loh. Di antaranya adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar industri dalam negeri, dan yang terakhir, mempergunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitasnya. Berikut ini adalah beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah gambaran kita. Berbicara mengenai keuntungan mutlak sendiri adalah keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Kita akan melihat contoh pertama ini. Dari contoh pertama ini, kita mengetahui kalau negara B memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksi kain. Sebaliknya, negara A akan memiliki keuntungan mutlak dalam memproduksikan beras. Kemudian ada pula keuntungan berbanding, di mana keuntungan berbanding tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh suatu negara dari mengkhususkan dalam memproduksi barang-barang yang mempunyai harga relatif rendah dari negara lain. Melihat pada contoh kedua ini, dari contoh kedua ini kita mengetahui kalau negara C dikatakan memiliki keuntungan berbanding dalam memproduksi kain dan negara D memiliki keuntungan dalam memproduksi beras. Kemudian melihat pada contoh ketiga yang berbicara mengenai keuntungan mutlak dan perdagangan. Pada keadaan yang pertama, kita mengetahui bahwa baik dari negara A maupun negara B harus mengadakan spesialisasi dalam kegiatan produksinya. Kemudian pada keadaan yang kedua, yaitu setelah terjadi spesialisasi, terjadi peningkatan produksi karena adanya spesialisasi faktor-faktor produksi sehingga dapat digunakan dengan lebih efisien. Lalu pada keadaan yang ketiga, yaitu setelah perdagangan dengan kurs yang telah ditentukan, terlihat bahwa jumlah barang yang dimiliki mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum spesialisasi. Maka kesimpulannya dari contoh ini adalah, perdagangan memungkinkan setiap negara menikmati lebih banyak dari yang dihasilkan di dalam negeri. Kemudian melihat pada contoh yang keempat mengenai keuntungan berbanding dan perdagangan, kita mendapatkan informasi bahwa pada keadaan yang pertama, negara D memiliki keuntungan berbanding dalam memproduksi mobil dan negara C memiliki keuntungan berbanding dalam memproduksi televisi. Pada keadaan yang kedua, kedua negara menetapkan kurs pertukaran, yaitu contohnya satu mobil sama dengan 40 televisi dan menentukan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Pada keadaan yang ketiga, terlihat bahwa terjadi penambahan produksi mobil dan penurunan produksi televisi dari sebelum adanya spesialisasi. Apakah hal ini menguntungkan? Jawabannya adalah iya, karena 30 mobil sama dengan penambahan 1.200 televisi sehingga masih ada keuntungannya. Meninjau dari keuntungan perdagangan dalam grafik, kita mengetahui bahwa kurva produksi berbentuk garis lurus menandakan harga relatif barang-barang adalah tetap. Spesialisasi yang dilakukan kedua negara tersebut untuk menguntungkan kedua pihak adalah negara Prancis memproduksi televisi dan negara Kanada memproduksi radio dengan menetapkan kurs 1,5 radio sama dengan 1 televisi. Nah, garis N di gambar A dan garis Q di gambar B menunjukkan kurs pertukaran. Membahas mengenai syarat perdagangan. Syarat perdagangan merupakan perbandingan di antara indeks harga-harga barang yang diekspor dengan barang yang diimpor negara tersebut. Nah, formulanya ini adalah syarat perdagangan dapat dihitung dengan membagi indeks harga barang yang diekspor dengan indeks barang harga yang diimpor, kemudian dikali dengan 100 atau indeks tahun dasar. Apabila syarat perdagangannya lebih dari 100, keadaan tersebut menguntungkan negara karena ekspornya lebih banyak daripada impornya. Namun, jika syarat perdagangan kurang dari 100, keadaan tersebut merugikan negara di mana ekspor lebih kecil daripada impornya. Berikutnya kita akan membahas mengenai proteksi dan pembatasan perdagangan. Ada kalanya di mana suatu negara perlu untuk melakukan proteksi yang membatasi atau mengurangi jumlah barang yang diimpor dari negara-negara lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan perekonomian negara. Nah, tujuan diberlakukannya proteksi antara lain adalah mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, mendorong perkembangan industri baru, mendiversifikasikan perekonomian, menghindari kemerosotan industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran,
menghindari dumping, dan yang terakhir adalah menambah pendapatan pemerintah. Di sisi lain, proteksi perdagangan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat pembatasan perdagangan, yaitu tarif dan pajak impor dibedakan menjadi tarif ad valorem dan tarif spesifik atau khusus. Yang kedua, kuota pembatasan impor. Yang ketiga, pembatasan perdagangan bukan tarif. Dan yang terakhir adalah pembatasan penggunaan valuta asing. Kemudian membahas mengenai globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana globalisasi dalam bidang ekonomi dapat diartikan sebagai meningkatnya kondisi saling mempengaruhi dalam keadaan dan aktivitas ekonomi di berbagai negara di dunia. Adanya globalisasi cukup berpengaruh pada aktivitas ekonomi yang terjadi di dunia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Berikut adalah beberapa pengaruh positif dari globalisasi, di mana globalisasi meningkatkan produksi dunia, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, memperluas pasar hasil produksi dalam negeri, memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, dan yang terakhir menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Selain memiliki dampak positif, nyatanya globalisasi juga memiliki dampak negatif, di mana globalisasi menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur, memperburuk keadaan neraca pembayaran, kemudian sektor keuangan semakin tidak stabil, dan yang terakhir memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Berikutnya kita akan lanjut kepada neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan. Neraca pembayaran ini dapat dibedakan kepada dua bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Neraca berjalan mencatat transaksi seperti nilai ekspor dan impor barang tampak, nilai ekspor dan impor barang tidak tampak, dan pembayaran pindahan neto ke luar negeri. Sedangkan neraca modal meliputi dua golongan transaksi, yaitu aliran modal jangka panjang dan aliran modal keuangan swasta. Berbicara mengenai cadangan valuta asing, Bank Sentral diharuskan mengurangi cadangan valuta asing untuk melakukan pembayaran apabila suatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri dibandingkan dengan penerimaannya. Kemudian, ternyata suatu neraca pembayaran itu akan selalu seimbang loh. Di sisi lain, yang menyebabkan neraca pembayaran selalu seimbang adalah ketidakseimbangan dalam neraca berjalan dan neraca modal yang akan diseimbangkan oleh perubahan cadangan valuta asing yang dimiliki oleh Bank Sentral. Berikut adalah contohnya, di mana contoh tersebut menerangkan bahwa dari pertambahan cadangan mata uang asing, Bank Sentral akan membuat neraca pembayaran menjadi seimbang. Lanjut lagi kepada neraca perdagangan dan pembayaran Indonesia. Susunan neraca pembayaran Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 golongan mutasi keuangan, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Pada tabel tersebut, kita akan melihat neraca pembayaran Indonesia pada tahun 1997 dan juga 2001. Ada pula kurs valuta asing di mana merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu atau banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menentukan kurs valuta asing. Yang pertama, berdasarkan permintaan dan penawaran mata uang asing dalam pasar bebas. Apabila berdasarkan permintaan, kita mengetahui semakin tinggi mata uang suatu negara, maka semakin dikit permintaan atas mata uang tersebut. Sedangkan kalau semakin rendah mata uang suatu negara, maka semakin banyak permintaan ke atas mata uang tersebut. Kemudian berdasarkan penawaran, berlaku bahwa semakin tinggi harga mata uang suatu negara, semakin banyak penawaran terhadap mata uang tersebut. Sedangkan jika semakin rendah harga mata uang suatu negara, semakin sedikit penawaran terhadap mata uang tersebut. Kemudian yang kedua, kurs valuta asing juga ditentukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memastikan kurs tidak menimbulkan efek buruk atas perekonomian. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kurs, yaitu perubahan dalam cita rasa masyarakat, perubahan harga barang ekspor dan impor, kenaikan harga umum atau inflasi, perubahan suku bunga dan tingkat pengembangan investasi, dan yang terakhir adalah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada kurs pertukaran dan neraca pembayaran. Sistem kurs pertukaran yang ditentukan oleh mekanisme pasar berkecenderungan akan menyebabkan ketidakseimbangan yang terus-menerus dalam neraca pembayaran. Sedangkan sistem kurs pertukaran yang ditetapkan oleh pemerintah berkecenderungan menimbulkan neraca pembayaran yang tidak seimbang. Terdapat 2 dampak dari sistem kurs pertukaran pada neraca pembayaran, yaitu yang pertama, neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran berubah bebas, dan yang kedua, neraca pembayaran dalam sistem kurs tukaran tetap. Dapat disimpulkan bahwa oleh karena kurs pertukaran yang ditentukan pemerintah selalu berbeda dengan yang ditentukan pasar bebas, maka dalam sistem kurs pembayaran tetap, neraca pembayaran akan cenderung dalam keadaan tidak seimbang.
Kemudian melihat kebijakan pemerintah dalam ekonomi terbuka, di mana dalam ekonomi terbuka, masalah yang dihadapi suatu negara akan menjadi lebih rumit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian mengalami masalah pengangguran, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang kedua, perekonomian menghadapi masalah inflasi, tetapi terdapat surplus dalam neraca pembayaran. Yang ketiga, perekonomian menghadapi masalah pengangguran dan terdapat defisit dalam neraca pembayaran. Dan yang terakhir, perekonomian menghadapi masalah inflasi dan terdapat defisit dalam neraca pembayaran. Beberapa kebijakan dilakukan untuk mencapai perekonomian yang stabil, yaitu yang pertama, kebijakan memindahkan perbelanjaan yang berpengaruh pada pengurangan impor dengan langkah-langkah untuk mengurangi impor adalah melakukan pembatasan impor, menekan penggunaan valuta asing, dan yang terakhir menurunkan nilai mata uang atau devaluasi. Dan juga berpengaruh pada penambahan ekspor dengan langkah-langkah untuk menambah ekspor adalah memberikan insentif fiskal dan moneter untuk menambahkan kegiatan dalam produksi barang ekspor. Yang kedua, mewujudkan kestabilan upah dan harga, dan yang terakhir menurunkan nilai valuta. Berikutnya adalah kebijakan mengurangkan perbelanjaan dengan langkah-langkah yang pertama, menaikkan pajak pendapatan, yang kedua menaikkan suku bunga dan menurunkan penawaran uang, dan yang terakhir mengurangi pengeluaran pemerintah. Berikutnya kita akan membahas mengenai hal-hal tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi ini mengacu kepada perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Nah, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ini juga biasanya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Tetapi, keduanya ini adalah hal yang sangat berbeda loh. Nah, perbedaan penting dari pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah dalam pembangunan ekonomi, tingkat pendapatan per kapita terus-menerus meningkat. Sedangkan dalam pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Dari hal tersebut, kita mengetahui bahwa pendapatan per kapita dipandang sebagai gambaran kasar dari perbedaan tingkat kemakmuran yang dicapai berbagai negara karena masih terdapat berbagai kelemahan. Faktor yang menyebabkan ketidaktepatan cara perbandingan itu adalah perbedaan dalam biaya hidup di berbagai negara. Nah, berikut adalah rumus pendapatan per kapita di mana bisa dihitung sebagai PDB per kapita dan juga PNB per kapita. Di samping itu, terdapat dua macam perhitungan pendapatan per kapita, yaitu yang pertama, perhitungan pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku. Hal tersebut berguna untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan rata-rata dari penduduk negara itu untuk berbelanja dan membeli barang-barang dan jasa yang diperlukannya. Yang kedua adalah perhitungan pendapatan per kapita berdasarkan harga tetap, di mana hal tersebut juga berguna untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran di suatu negara. Selanjutnya, kita akan melihat pendapatan per kapita dari beberapa golongan negara. Berdasarkan laporan Bank Dunia, dibedakanlah beberapa negara menjadi 4 kategori, yaitu low income economies, lower middle income, upper middle income, dan yang terakhir adalah high income countries. Pada tabel berikut, kita mengetahui bahwa beberapa pendapatan per kapita dari beberapa golongan negara. Dari tabel tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa 3/4 dari penduduk dunia termasuk dalam golongan yang rata-rata pendapatannya tidak begitu tinggi, yaitu rata-ratanya tidak melebihi $1.240 US. Kemudian pada tabel berikut, kita mendapati pendapatan per kapita dari beberapa negara, di mana untuk kategori yang rendah memiliki rata-ratanya $338 US. Untuk kategori menengah rendah memiliki rata-rata $1.457 US. Untuk kategori menengah yang tinggi memiliki rata-rata $5.252 US, dan yang terakhir untuk kategori negara yang kaya memiliki rata-rata pendapatan $26.645 US. Berikutnya kita akan meninjau tabel yang ini. Data tersebut didasarkan kepada harga-harga yang berlaku di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, di Amerika Serikat, per kapita GDP sama dengan per kapita PPP. Yang kedua, di negara-negara maju, pendapatan per kapita PPP hampir sama nilainya dengan pendapatan per kapita GDP. Dan di negara berkembang, per kapita PPP jauh lebih tinggi dari per kapita GDP. Sebagai akibatnya, dengan menggunakan per kapita PPP, jurang kemakmuran di antara negara berkembang dan negara maju tidaklah sebesar seperti ditujukan oleh perbedaan per kapita GDP. Berikut adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi seperti tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, lalu yang ketiga ada barang-barang modal dan tingkat teknologi, dan yang terakhir ada sistem sosial dan sikap masyarakat.
Selain itu, kita juga akan membahas mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi, di mana yang pertama ada teori klasik yang menekankan tentang pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Yang terutama diperhatikan oleh ahli ekonomi klasik adalah peranan tenaga kerja. Yang kedua ada teori Schumpeter, di mana yang menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada teori Harrod Domar, di mana menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Nah, teori ini pada dasarnya menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Dan yang terakhir ada teori neoklasik yang melalui kajian empirikal teori ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, masih terdapat masalah pembangunan di negara berkembang, yaitu yang pertama adalah kegiatan faktor pertanian masih tetap tradisional dan produktivitasnya sangat rendah. Yang kedua, kebanyakan negara menghadapi masalah kekurangan dana modal dan modal fiskal. Yang ketiga, tenaga terampil terdidik dan keahlian keusahawan penawarannya masih jauh di bawah jumlah yang diperlukan. Yang keempat, perkembangan penduduk sangat pesat. Dan yang terakhir, berbagai masalah institusi, sosial, kebudayaan, dan politik sering dihadapi. Di samping itu juga ada kebijakan untuk mempercepat pembangunan, yaitu dengan mendiversifikasikan kegiatan ekonomi, mengembangkan infrastruktur, meningkatkan tabungan dan investasi, meningkatkan taraf pendidikan, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan, dan yang terakhir merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Nah, tadi kan kita udah membahas berbagai macam hal, mulai dari proteksi dan globalisasi, neraca pembayaran, kurs valuta asing, dan kegiatan perekonomian yang terbuka, yang dimana semuanya menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap negara di dunia ini sedang mengalami banyak hal untuk sama-sama membuat ekonomi di negara mereka bertumbuh. Kami dari kelompok 5 berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi Anda dan ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.